menghadapi seorang terdakwa pembunuhan dengan mutilasi. Dia membunuh bosnya di perkebunan, kemudian setelah dia bunuh, dia mutilasi itu. Mohon maaf, dia potong itu kemaluan dari si korban. Setelah dia potong, dia rebus dan dia makan. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Oke, ketemu dengan kacamata Bung Imran. Salam sehat warga Siantar dan warga Indonesia dimanapun berada. Kali ini kita mengundang seorang tamu yang sangat inspiratif dan kita sangat mengapresiasi beliau. Beliau ini banyak pengalaman. Sebenarnya beliau ini seorang pakar hukum tapi menulis buku yang sangat inspiratif. Langsung aja saya kenalkan, yaitu Derman P. Nababan. Selamat pagi Bang Derman Nababan. Ya. Baik, selamat pagi Bung Imran. Ya. Ya, salam sehat. Ya. Salam sehat juga. Ya. Beliau ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Kota Siantar. Sebenarnya sekitar masih 8 bulan. Tapi yang jelasnya beliau ini menulis buku yang sangat inspiratif berjudul Terbanglah Raja Waliku. Ini kisah inspiratif seorang cleaning service menjadi Ketua Pengadilan Negeri. Ini kata sambutannya Profesor Dr. Haji Supandi Esa M. Hum. Ditulis oleh Derman P. Nababan. Banyak sekali kisah-kisah yang menarik. Kayaknya mulai dari kecil sampai akhirnya bisa menjadi hakim dan menjadi ketua pengadilan. Tapi saya langsung aja Bang Derman. Ini awalnya kenapa milih Raja Wali? Kenapa nggak Merpati atau Perkutut atau apa gitu? Iya, terima kasih Bung Imran. Ya, sebenarnya ketika saya menulis buku itu di awal saya masih bingung untuk menentukan dan memilih apa yang cocok untuk judul buku itu. Iya. Tetapi saya teringat dengan sosok burung Raja Wali. Iya. Raja Wali ini adalah burung yang tegar, burung yang kuat dan suka menghadapi tantangan, suka menghadapi badai. Maka saya pikir cocok ini bukunya, judulnya adalah Terbanglah Raja Waliku dan dirangkaikan dengan temanya kisah inspiratif seorang cleaning service menjadi ketua pengadilan negeri. Iya, ini kita pikir kalau Anda membaca buku ini sangat inspiratif sekali karena banyak hal yang memang mungkin di luar dugaan, dari mulai hidup di desa yang sangat terpencil, kampung itu tidak ada listrik, bahkan gersang juga Bang ya, benar. Dari lahan pertanian, tapi Abang bisa bangkit dengan segala macam kekuatan, termasuk kekuatan Tuhan. Paling tidak sedikit aja gambarkan Bang, gimana tentang buku ini? Iya, jadi begini, saya ini lahir di desa. Orang tua saya petani miskin, ayah dan ibu saya, ayah hanya lulus 6 SD, ibu kelas 3 SR. Kami ada 7 bersaudara. Saya anak kedua. Pada tahun 71 ketika saya dilahirkan, pada masa momen kecil, pada usia lebih kurang 3 bulan, ibu saya membawa saya ke pasar. Pekan. Pekan seborong-borong. Ada tradisi di kampung, pada usia 3 bulan, bayi ini harus dibawa keluar membeli pisang dan pisang ini akan diserahkan kepada kakeknya. Artinya bahwa cucunya ini sudah bisa melihat dunia luar. Pada proses itu, waktu ibu saya membeli sesuatu barang, dia jongkok, saya digendong. Ketika harga tidak cocok, dia bangkit hendak pergi ke tempat lain. Ternyata kain gendongan saya menyerempet jualan dia. Pecahlah itu gelasnya. Ketika pecah itu gelas, maka dengan spontan pedagang itu menarik kain gendongan saya untuk menahan langkah ibu. Pada saat itu saya terjatuh. Dan pingsan. Tidak bersuara. Ramailah pekan itu ya. Jadi orang pada berkerumun datang ke tempat itu pada waktu itu memikirkan ini ibu kok konyol banget. Tidak bisa menjaga bayinya. Lalu ibu saya menggendong saya dan dia berteriak menangis. Dan ternyata setelah beberapa saat kemudian saya menangis berteriak. Dia bilang anak saya masih hidup, Kemudian dia pulang ke kampung, dia ceritakan kepada ayah saya.
wah tadi banyak kali orang berkerumun di pasar karena anak ini hampir mati. Iya. Nah, kemudian bapak saya berkata, karena banyak orang berkumpul berkerumun mengelilingi anak ini, kita tambahkanlah namanya Parlungguan. Awalnya nama saya itu hanya Derman, ditambahkan Parlungguan. Parlungguan itu artinya perkumpulan banyak orang. Iya. Nah, dan Derman itu sendiri artinya adalah kebijaksanaan membawa berkat bagi banyak orang. Iya. Jadi itulah esensi dari nama saya itu. Saya lahir di desa, di kampung, dibesarkan di kampung. Kemudian orang tua saya ini adalah seorang penjudi. Ayah saya ini penjudi. Di buku ini ada nih. Di buku ini ada nih. Iya. Dia penjudi dan peminum, pemabuk tuak. Iya. Dan ketika dia kalah main judi, dia meminjam uang dari rentenir dan kemudian dia pergi melarikan diri dan tidak pulang kalau tidak dijemput oleh ibu saya. Ke Sibolga ya? Ke Sibolga atau ke Kisaran. Kisaran ya. Dan itu berlanjut sampai saya dengan kelas 3 SMA. Dan ketika ayah atau bapak pergi, abang hiduplah sama ibu di desa. Saya hidup dengan ibu saya, dengan adik-adik saya. Sayalah menggantikan peran ayah untuk bekerja di ladang di sawah. Iya. Kira-kira dia begitu ya. Jadi ini sebenarnya, Bang, tapi ngomong-ngomong di mana bisa mendapatkan buku ini? Iya, untuk sementara buku ini kemarin kita cetak baru 1.000. Iya. Ini mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan masuk cetakan kedua untuk nanti bisa kita pasarkan lagi kepada para sahabat-sahabat. Iya. Jadi inilah memang karena kecintaan ibu daripada Bang Derman ini, ibu itu sempat menjemput bapak ya ke Sibolga. Ternyata bapak itu sakit. Iya. Dan akhirnya kembali lagi ke kampung. Iya, benar. Kemudian banyak hal dinamika lain. Iya. Ceritanya lagi, abang pernah gagal masuk ke TNI. Iya. Itu gimana, Bang? Jadi gini, pada tahun 90 saya tamat SMA, ayah saya berkata kepada saya, "Anakku, kamu harus jadi tentara." Saya tanya, "Mengapa harus jadi tentara?" Padahal abang ini insinyur pertanian ya? Padahal pengennya saya itu jurusan pertanian. Karena waktu saya SMA itu jurusan A1 fisika. Kan? Kenapa harus jadi tentara? Saya bilang, "Wah gini, nakku, kalau kau jadi tentara, kau pulang kampung, ada baret di kepalamu, ada pisah sanggur di pinggang, sepatumu sepatu bot, prak ya. Bapak sudah bangga." Gitu. Jadi tahun 90 saya ke Padang, ikut tes calon tantama. Balok 1, mohon maaf bagi rekan-rekan TNI. Masih pada seleksi kesehatan, ternyata saya sudah gagal. Saya tanya induk semang saya yang kebetulan tentara juga, pelatih jasmani. Mengapa apra saya kalah? Saya bilang. Kemudian dia berkata seperti, pantaslah kau kalah. Wajahmu kan berantakan, gitu, kan? Antara gigi dengan hidung tidak simetris, gitu, ya, kan? Gigimu menonjol keluar, hidungmu menonjol ke dalam, gitu. Karena memang untuk jadi tentara itu kesehatannya harus perfect, harus luar biasa. Pada tahun yang sama juga, tahun 90 saya ikut tes UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri dari Universitas Andalas Padang. Saya ambil IPC, IPA campuran. Ternyata ketiga-tiganya juga gagal. Maka saya pulang kampung. Setelah saya pulang kampung, saya melapor kepada ayah saya, saya nggak mau lagi tentara. Kemudian ayah berkata, "Loh kenapa?" Saya bilang, "Saya malu dengan teman-teman saya." Kemudian ayah saya berkata gini, "Lebih baik malu daripada tidak melakukan apapun juga." Yang penting kamu sudah punya pengalaman untuk itu. Pokoknya saya nggak mau lagi tentara. Saya akan cari pekerjaan lain. Maka saya merantau ke Kisaran dan ke Medan. Di Medan lah saya waktu itu dua kali ikut tes pegawai negeri sipil golongan 2. Salah satunya di Departemen Kehakiman dan di Kodam 1 Bukit Barisan untuk TNI, untuk TU di TNI itu, puji Tuhan dua-duanya kalah. Gagal lagi, Bang. Gagal lagi. Dan pada tahun 92 akhir ada penerimaan CPNS golongan 1B dari Kanwil Departemen Kehakiman Sumatera Utara. Itu saya ikuti dan puji Tuhan kalau itu benar-benar saya menang. Saya menang, orang tua di kampung senang, tetangga semua senang datang menyalami saya, tapi mereka tidak tahu saya hanya golongan 1B. Tahu nggak gaji saya berapa? 52.000. 52.800 rupiah. Tapi waktu itu dolar kan masih sekitar 2.000-an, Bang. Iya benar, tapi itu sangat minim lah pada waktu, sangat minim. Itu hampir tidak mencukupi. Di situ jadi cleaning service. Jadi saya menjadi cleaning service di Petun Medan. Sambil jaga malam. Karena sakitnya golongan 1B, maka saya kuliah di Universitas Dharma Wangsa Medan, Fakultas Hukum. Mengapa Fakultas Hukum tidak ke pertanian lagi? Karena saya sudah kerja di pengadilan. Ya kan?
Jadilah saya alumni Mahusor. Tahu nggak Mahusor? Iya. Mahusor itu mahasiswa hukum sore. Alias Karena sekolah bekerja pagi ya. Kerja pagi. Iya. Dan ternyata ya syukur ya, puji Tuhan, alhamdulillah pada tahun 98 saya lulus S1. Pada Oktober 98 saya ikut seleksi calon hakim. Iya. Dari Banda Aceh, puji Tuhan lulus. Kemudian tes wawancara dan psikotes ke Jakarta pada tahun 93 dan puji Tuhan saya lulus sehingga saya menjadi calon hakim. Iya. Tapi masih ingat astutinya, Bang? Oh, saya masih ingat. Itu luar biasa astutinya itu ya. Jadi pada waktu saya kuliah, saya, sambil kerja, saya meminta tolong kepada orang tua saya untuk membeli kereta Astuti. Tahu nggak kereta? Astra 73. Astra 73. Iya, jadi Astra 73 ini waktu itu saya jaga malam, pergi ke kantor. Itu tepatnya di dari Aksara Plaza itu satu arah ke rumah sakit Piringadi. Nah, waktu itu saya dari belakang, di depan saya ada orang naik sepeda mini. Anaknya berdiri di asnya itu di belakang. Jadi saya mau lurus terus, ternyata dia mau belok. Mau belok di depan saya sehingga dia menyenggol saya dan dia terjatuh. Pingsanlah dia. Nah, pingsan dia, wah. Banyak di situ pemuda setempat mengerumuni saya dan saya bertanggung jawab. Kemudian saya bawa ke rumah sakit Mama Harpas di Mandala Bypass. Wah, ternyata biayanya lumayan banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya naik kereta Astuti ini dengan teman saya bonceng dia, boncengan ya kan, pulang dari kantor gitu. Sudah lapar ini ceritanya kami ini ya. Balap-balap itu di daerah Kampung Durian karena kami ke Jalan Pancing. Sepeda motor ini masih jalan, saya gas dia nggak narik gitu, nggak narik. Saya gas nggak narik. Wah, ada apa ini kok nggak narik kan gitu kan? Kami turun, kami cek ternyata rantainya sudah tinggal di belakang 100 meter. Terus jalan lagi ke belakang ketika ketemu ketawa-tawa. Ketawa. Ketika abang masuk ke sudah menjadi calon hakim gitu. Ini kan banyak sekali juga perjalanan-perjalanan yang mungkin bisa abang jelaskan juga gitu. Iya. Jadi pada tahun 2002 saya dilantik menjadi hakim di PN Padang Sidimpuan pada waktu itu. Saya 5,5 tahun hakim di sana, kemudian pindah ke Tarutung, dari Tarutung pindah ke Jepara, dari Jepara hakim pindah ke Lubuk Pakam, dari Lubuk Pakam pindah ke PN Balige menjadi wakil ketua. Dari Balige menjadi ketua di PN Marabulian di Jambi. 3 tahun saya di sana. Kemudian ketika saya ikut Fit and Proper Test kelas 1B, saya lulus dan saya dimutasi promosi menjadi wakil ketua PN Subang di Jawa Barat. Dan tanggal 8 Januari tahun ini 2021 saya dipromosikan menjadi ketua PN Pematang Siantar. Tanggapan orang terhadap buku abang ini gimana nih? Ya. Jadi begini, jadi buku ini sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi yang saya tuangkan di dalam buku ini. Banyak generasi muda, pemuda dan mahasiswa ternyata mendapatkan motivasi dan inspirasi. Mengapa? Karena ketika kita berada di titik yang paling terendah sekalipun, katakanlah golongan 1B, itulah pangkat yang paling rendah di pegawai negeri sipil. Kalau kita menghargai itu dan ketika kita terus berjuang, kita bisa naik kok. Jadi hakim, jadi wakil ketua, menjadi ketua sampai dengan sekarang. Dan bagi orang-orang yang mungkin hari ini berada di titik yang paling rendah, sepertinya hopeless, tidak ada harapan. Jangan pernah takut, jangan pernah kecewa. Anda bisa maju. Dan awal pembuatan buku ini memang sengaja atau gimana, Bang? Saya tidak sengaja. Memang saya sangat rajin menulis beberapa caption di Facebook, media sosial. Saya bertemu dengan seorang sahabat, seorang motivator dan penulis buku, guru di atas garis. Ada seorang sahabat di Jakarta. Kemudian dia bahkan tuliskanlah pengalaman abang itu di buku supaya tidak hilang dan bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang. Maka itulah muncul ide untuk menuliskan buku ini. Gitu. Ini semua orang tahulah apabila Anda pernah menulis berarti Anda pernah hidup di dunia. Benar. Jadi ini suatu peninggalan yang inspiratif bagi kita semua, mungkin bagi generasi milenial, generasi old juga, dan semua orang. Tapi paling tidak, Bang, nanti kita akan panjang cerita lagi. Kita break dulu untuk sementara. Kita reses. Oke, kembali ke kacamata Bung Imran. Saya ditemani oleh Bang Derman Penababan.
beliau ini seorang hakim. Tadi udah banyak cerita lah tentang bagaimana pengalaman di masa anak-anak, waktu di kampung, kemudian masa kuliah, ada hal-hal terkait dengan masalah kegagalan yang sudah diperoleh tapi ternyata bisa bangkit. Kemudian sekarang katakanlah menjadi panutan dan sebenarnya inspirator, seorang inspirator juga ini abang ini, dan telah membuat buku Terbang Raja Waliku. Tapi kita bicara tentang banyak hal, Bang. Ya. Profesi abang tadi udah dikatakan pindah-pindah. Ya, benar. Tapi paling tidak sebelum kita jauh lagi bicara tentang keluarga gimana nih, Bang? Ya. Jadi begini, pada tahun 2000 saya menikah, ya. Istri saya waktu itu dari Medan, Boru Semare-Mare. Setelah kami menikah, pada saat itu saya sudah calon hakim di PN Tebing Tinggi Deli. Kemudian lahir anak kami yang pertama, Tiffany Saulina, yang sekarang menjadi mahasiswa ITB Teknik Elektro di Bandung. Setelah itu kami pindah ke kota ke kota Salak, Padang Sidimpuan. Lahir anak kami yang kedua, namanya Kevin Jagar Eliezer, sekarang sudah mahasiswa di Universitas Parahyangan Hubungan Internasional. Ya. Setelah itu kami pindah ke Tarutung. Dari Tarutung kami mutasi ke Jepara. Jadi ada hal yang membuat saya menjadi terpukul pada waktu itu. Mengapa? Karena istri saya divonis dokter kanker payudara stadium 3B. Jadi ketika kami ada di Jepara, saya berobat ke Rumah Sakit Karyadi, kami tinggalnya di Jepara, dan setelah dilakukan kemoterapi dan radiasi, kemoterapinya 6 kali, radiasinya 25 kali, pada proses itu adalah proses yang sangat menyulitkan. Kami harus banyak menginap di rumah sakit. Anak-anak kami berdua tinggal di Jepara. Mereka ke sekolah hanya naik sepeda dan naik beca, tanpa ditemani oleh siapapun. Masih SD pada waktu itu. Dan ternyata pada tahun kedua, saya pikir sudah selesai, ternyata metastase ke tulang belakangnya. Tidak bisa jalan. Dilakukan lagi kemoterapi 6 kali lagi, radiasi 25 kali lagi. Dan pada 6 bulan berikutnya, rumah sakit di Karyadi angkat tangan. Dia berkata, kami harus rujuk ke RSCM di Jakarta. Kami 1 bulan di Jakarta pada waktu itu untuk proses perobatan dia. Sementara anak-anak masih tinggal di rumah? Anak-anak masih tinggal di Jepara, rumah, di Jepara. Jadi kondisi itu sangat benar-benar sulit pada waktu itu, karena tidak ada pembantu di rumah. Pembantu ada orang tua hanya untuk membuat masakan kepada anak-anak. Kemudian setelah kami kembali ke Jepara, saya menghadap ke Mahkamah Agung, ya. Waktu itu saya jumpai Ibu Profesor Regina Purba. Ya, itu sangat baik ibu itu pada waktu itu Hakim Agung. Saya sampaikanlah permasalahan ini. Kemudian dia berkata, saya akan ngomong kepada pimpinan supaya Ananda dipindah ke Sumatera Utara. Maka jadilah saya dipindah menjadi hakim di PN Lubuk Pakam. Hanya 2 bulan kami di Lubuk Pakam. Pada bulan Juni sampai dengan Agustus, tepatnya 28 Agustus tahun 2012, istri saya dipanggil oleh Tuhan. Ya. Dipanggil oleh Tuhan, kemudian kami antar ke kampung, disemayamkan dan dikuburkan di kampung. Kemudian kami kembali ke Medan pada waktu itu. Anak waktu itu umur berapa? Waktu itu saya masih berusia 40 tahun. Anak masih SMP? Anak-anak waktu itu masih SD. Satu kelas 4, satu kelas 6 SD di Medan. Jadi ini kondisi ini sangat menyulitkan bagi saya. Bagaimana saya harus merawat istri saya dan harus membesarkan anak-anak saya. Betul. Yang belanja ke pasar itu saya, Pak, Bung Imran. Yang belanja di pasar di Jepara itu saya yang belanja ke pasar. Jadi ibu-ibu itu sudah sangat akrab dengan saya ketika saya beli ikan dan beli sayuran. Dan setelah istri saya dipanggil oleh Tuhan, tidak berapa lama saya bertemu dengan istri saya. Kebetulan dia jaksa, saya hakim di Lubuk Pakam. Bertemunya di ruang sidang, Bung Imran. Jadi saya mendekati dia, awalnya dia menolak. Mengapa? Karena dia, ini kan duda, 2 orang anak. Awalnya dia menolak, tapi karena saya tidak mau menyerah, berjuang terus. Sering bertemu di gereja juga. Sering bertemu di gereja, pada akhirnya dia mau. Tetapi yang kedua, orang tuanya tidak setuju. Ini dia. Ini tantangan yang paling berat. Orang tuanya yang tidak setuju. Tapi melihat keteguhan hatinya, pada akhirnya kedua orang tuanya yang sekarang menjadi mertua saya setuju. Maka pada bulan Oktober tahun 2013 kami menikah di Jakarta. Di Bekasi, Bang ya? Iya, di Bekasi. Di Bekasi. Ternyata
istri saya yang sekarang sangat sayang kepada kedua anaknya. Iya. Mertua saya juga paling sayang sama cucunya sampai dengan sekarang. Ini berkah juga nih Bang. Iya, Jarang iya, Bang, tidak. iya. Jadi saya mau katakan kepada Bung Imran, pada waktu itu jujur saya terpuruk. Anak saya kedua-duanya juga terpuruk. Iya. Kita sudah capek dan lelah untuk merawat istri ini, pada akhirnya dia harus menghadap penciptanya. Bagaimana saya harus bangkit dari kondisi itu dan untuk mendekati seorang perempuan untuk melanjutkan tugas-tugas istri saya yang terdahulu untuk merawat anak-anak saya, itu juga proses sangat sulit. Tetapi bisa. Iya. Ya, sulit tetapi bisa. Jadi ibu sekarang di mana? Ya, sekarang dia sudah menjadi jaksa di Kejaksaan Negeri Simalungun. Oh, iya. Jadi udah dekat Bang ya. Iya, udah Jadi dekat. sama Simalungun itu Iya, sama udah dekat lah. Iya. Ya paling tidak kebahagiaan yang diperoleh sekarang itu buah daripada perjuangan juga. Benar, benar. Paling Iya. tidak. Tapi Bang, kita ngomong tentang profesi lah. Ya. Itu hakim kan perpanjangan tangan Tuhan Bang. Ya. Banyak sekali hal yang memang harus membuat image yang bagus di masyarakat, karena penegakan hukum ini kan banyak sekali pro kontra dan lain. Pengalaman Abang yang pernah dikontra atau yang pernah mendapat dukungan, mungkin Abang bisa paparkan juga. Iya. Jadi saya ini, kalau orang mengatakan, rekan-rekan mengatakan saya termasuk hakim yang nyentrik gitu ya. Mengapa nyentrik? Yang pertama, waktu saya tugas di Tarutung, saya pernah menyidangkan satu kasus di tempat persidangan di Samosir. Iya. Saya tidak sebutkanlah marganya. Seorang terdakwa mantan narapidana perkara pembunuhan. Kemudian ketika dia keluar dari penjara, maka dia jalan-jalan ke pasar Pengururan, dia hendak membeli durian. Karena dia rasa terlalu mahal, dia marah. Dia tendang kulit durian itu kena ke penjual durian itu. Kebetulan seorang ibu hamil. Jadilah dia perkara penganiayaan, perkara yang kedua. Nah, ketika sidang, saya perhatikan badannya tegap dan sangar sekali. Dia menantang hakim anggota dan jaksa juga ditantangnya, seolah-olah dunia ini milik dia gitu ya. Gitu, luar biasa. Preman ya. Gitu. Jadi kemudian saya katakan kepada dia, Pak, marga saya tahu kamu marga ini, benar? Benar. Sudah punya istri apa belum? Sudah Pak. Padahal kita sudah tahu kan, membaca dari riwayatnya kan ada istrinya, ada anaknya berapa orang, saya sudah tahu. Tapi saya tanya, anakmu berapa orang? Disebut 4 orang Pak. Yang paling kecil kelas berapa? Disebut kelas sekian SD Pak. Laki-laki apa perempuan? Perempuan Pak. Waktu saya bertanya itu, dia sudah mulai down. Matanya sudah mulai berkaca-kaca. Belum saya menyentuh masalah hukum. Kemudian saya katakan kepada dia, kamu sayang nggak dengan istri dan anakmu? Dia bilang, ya Pak, sayang Pak. Dan dia sudah, air mata sudah mulai mengalir. Nah, kemudian saya katakan, kalau kamu sayang istri dengan anak-anakmu, saya jamin kamu ini adalah orang baik. Walaupun saya tahu kamu sudah pernah keluar dari penjara karena perkara pembunuhan, benar enggak? Ya Pak, benar Pak. Ini perkara yang kedua kan? Ya Pak, benar Pak. Dan dia sudah mulai jatuh. Kemudian saya katakan kepada dia, kamu orang baik, tetapi kamu gagal memanage hatimu, menguasai dirimu. Kamu pikir kamu orang hebat, ternyata sesungguhnya kamu manusia yang paling lemah. Mengapa kamu manusia paling lemah? Karena kamu diatur-atur orang di penjara. Makanmu diatur, tidurmu diatur, mandimu pun diatur. Kamu tidak bebas. Kalau kamu orang hebat, kamu harus bebas di luar. Tapi nyatanya sekarang kamu dikerengkeng, walaupun badanmu tegap. Benar enggak? Ya Pak, benar Pak. Kemudian dia menangis. Saya katakan, dari tadi Anda sepertinya menantang, tapi sekarang saya mau katakan kepada Anda orang lemah, tetapi sebenarnya Anda orang baik. Lemah karena tidak bisa menguasai emosi. Janji nggak kamu bisa menguasai emosimu? Iya Pak, janji Pak. Setelah itu jaksa menuntut dia. Setelah dituntut, saya kurangi hukumannya atas penyesalan dia. Dan saya dengar bulan berikutnya, saya dengar dari penjaga tahanan bahwa dia di penjara sudah melayani di sana. Waduh. Hidupnya sudah berubah. Artinya ketika terjadi proses di persidangan, kita tidak harus memvonis, membuat pasal-pasal Bang, benar. Memaparkan tentang kesalahan dia, tapi menggugah perasaan dia supaya kembalilah kepada hakikatnya sebagai manusia yang baik. Jadi terkadang seorang hakim ini harus bisa mentouch dia punya hati, menyentuh hati, menyentuh perasaannya. Kita tidak melulu hanya pendekatan hukum semata,
Karena kalau kita hanya pendekatan hukum, dia akan berontak. Iya. Jadi jangan kita sentuh pikirannya apanya, tapi hatinya yang kita sentuh. Iya. Maka dia akan down. Mengapa? Karena semua orang sejahat apapun manusia, dia pasti sayang sama istri dengan anak-anaknya. Iya, itu dia. Apalagi kalau ada anaknya perempuan. Sentuhan melalui keluarga itu membuat dia terenyuh ya, Bang. Iya, jadi ini bagi seorang hakim harus memiliki seni. Iya. Untuk bagaimana seseorang itu ketika dihadapkan kepada dia tidak merasa dongkol. Iya. Dihukum pun dia bisa menerima. Ya, kita pikir hal seperti ini memang harus bisa jadi catatan juga buat hakim-hakim. Iya. Tapi paling tidak, Bang, dia waktu di penjara sudah menjadi pelayan Tuhan. Iya, benar. Udah pernah nggak ketemu dengan dia? Ya, memang sampai sekarang saya nggak pernah ketemu. Tapi sekiranya saya ketemu dengan dia, itu pasti dia nggak akan merangkul saya. Kan gitu kan. Ya, Kemudian yang kedua pernah juga. Waktu saya di Balige, di Tarutung, dan pernah juga di Marabulian. Jadi terdakwa ini ngomong kepada saya, Pak, bisa nggak diizinkan Pak saya bernyanyi? Wah, ini agak ini kan. Gimana seorang terdakwa nyanyi gitu di ruang sidang? Apa nih, Pak? Ya, ada terdakwa pencurian, ada terdakwa penganiayaan, sama istrinya juga gitu. Iya. Kamu maksudmu nyanyi seperti apa? Saya nggak tahu membela diri saya, Pak. Saya hanya kalau diizinkan bernyanyi untuk menyampaikan permohonan maaf saya. Apa kau tahu lagu? Wah, saya tahu lagu Jack Marpaung, Pak. Wah, bisa nggak kamu referennya itu? Kamar 13 kan itu kan. Gitu. Bisa Pak. Oke, kau hafal 1 minggu ini, minggu depan kau nyanyi. Janji ya, janji. Minggu depannya dia nyanyi. Kan dia bilang, Amang jaksa, Bapak Hakim. Dia udah bilang, Jora maau, dangulau kubesi songoni, gitu kan. Itu. Saya izinkan itu. Rekan-rekan wartawan bertanya kepada saya setelah saya sidang, Pak, emangnya bisa terdakwa nyanyi di ruang sidang? Kenapa tidak bisa? Kita ajak kepada Tuhan kita minta maaf kok melalui nyanyian. Apalagi dia terdakwa. Betul. Saya juga manusia, aku bilang gitu. Iya, dia nyanyikan itu. Wah, ini menjadi viral ini. Terdakwa nyanyi di depan sidang diizinkan oleh Pak Hakim Darman Penaban gitu. Jadi ungkapan pembelaan diri dia diungkapkan melalui lagu. Pembelaan dirinya diungkapkan melalui lagu. Ya kan? Itu kan tidak biasa. Itu. Tapi ya udah, kalau memang itu murni penyesalan dari dalam dirinya, ya sudah. Benar, kita kurangi penyesalannya ya. Kita kurangi hukumannya, Pak. Iya, ini dia, nggak perlu pakai replik segala macam ya. Iya, intinya kan adalah penyesalan. Iya. Perubahan diri untuk semakin baik ke depan kan gitu kan. Artinya memvonis seseorang itu memang untuk membuat dia baik ya. Iya, benar. Untuk memperbaiki, merecovery dirinya dia, supaya orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Bukan pembalasan supaya dia diganjar atas kesalahan, bukan itu tujuan semata-mata. Merecovery, memperbaiki perilakunya dia di tengah-tengah masyarakat. Bang, Abang pernah menanganin kasus di persidangan, kasus yang paling besar apa kira-kira, Bang? Iya. Jadi sebenarnya kalau kasus-kasus di kita itu semua kriterianya sama, tapi pernah juga saya waktu di Marabulian menghadapi seorang terdakwa pembunuhan dengan mutilasi. Dia membunuh bosnya di perkebunan. Kemudian setelah dia bunuh, dia mutilasi itu. Mohon maaf, dia potong itu kemaluan dari si korban. Setelah dia potong, dia rebus dan dia makan. Waduh. Wah, luar biasa ini. Baru kali itu seperti itu. Kemudian saya tanya di persidangan sama dia, mengapa kamu harus memotong itu dan harus memakan itu? Kemudian dia berkata, sebenarnya saya nggak tahu benar apa tidak itu. Dia berkata, Pak, saya pernah ke Medan, Pak. Saya bertemu dengan orang kita di sana, katanya. Dia berkata seperti ini, supaya kamu tidak dikejar-kejar oleh hantunya si korban itu. Kau potong itu, kau rebus, kau makan, katanya. Saya kaget luar biasa. Saya kaget baru menemukan kejadian yang demikian. Dan hanya itu yang dipotong sama dia. Ya udah, saya jatuhi dia pidana waktu itu seumur hidup. Seumur hidup. Iya. Nanti kita akan bincang lagi. Memang banyak hal yang menarik, tapi kita kembali reses. Oke, kembali ke kacamata Bung Imran. Banyak sudah yang kita bicarakan, baik itu tentang buku, baik itu tentang karir, keputusan-keputusan yang dibuat oleh narasumber kita, yaitu Bang Darman. Banyak sekali yang inspiratif. Beliau ini juga seorang motivator. Saya nanya, Bang, ini di masa COVID-19. Ya, benar. Situasi sekarang sedang pandemi COVID-19. Siantar sudah masuk zona merah, Bang. Level 4 ya. Kita juga ini melakukan podcast ini memang sesuai dengan protokoler juga. Ya, benar. Saya lihat memang demikian. Bang, kalau Abang kan sekarang kan
menggunakan media sosial kan sering sekali. Ya, benar. Gimana Bang menurut Abang Iya. hakim-hakim bisa nggak memanfaatkan ini? Iya. Jadi saya ini pencinta sosial media. Saya memiliki akun Facebook, saya memiliki akun Instagram, saya juga memiliki akun YouTube. Iya. YouTube saya Derman P. Nababan. Gitu. Saya dalam setiap kegiatan saya, banyak kegiatan itu yang saya publish melalui sosial media. Iya. Termasuk persidangan juga. Ya. Dan saya memanfaatkan sosial media ini untuk membangun image organisasi di mana saya ada. Intinya pengadilan negeri. Setelah saya masuk di pengadilan negeri Pematang Siantar, maka saya hidupkan. Memang dulunya sudah ada Facebook, tapi saya lihat pertemanannya masih hanya ratusan orang. Sekarang sudah hampir 3.000-an orang. Iya. Ya, saya akan menyampaikan dulu apa sih filosofi daripada buku Terbanglah Raja Waliku ini. Saya akan menyampaikan secara singkat ya mengenai Raja Wali. Mengapa saya pilih burung Raja Wali? Gini, Raja Wali itu membangun sarangnya di puncak bukit. Yang pertama, dia bangun itu dari ranting-ranting pohon yang tajam, yang kasar tentunya. Kemudian dilapisi dengan jerami, kemudian bulu-bulu yang halus dan kapas-kapas yang halus. Kemudian dia bisa bertelur. Setelah dia bertelur, dia erami, menetaslah anak burung Raja Wali. Pertama sampai dengan 3 bulan, induk Raja Wali akan menyuapi anaknya dengan membawa makanan dari luar, bisa ikan, dimemeh ke mulut anaknya itu. Anaknya ini hanya membuka mulut, kemudian kenyang dan tidur. Dia lakukan itu secara berulang. Pertanyaan, apakah induknya membiarkan hal yang demikian? Tidak. Kalau dia biarkan seperti itu, maka anak ini akan terus menjadi anak Raja Wali walaupun badannya besar. Maka yang dilakukan setelah 3 bulan adalah dia terbang dengan kecepatan yang tinggi, dia ambili itu bulu-bulu halus, dia ambili kapas-kapas halus, dia ambil jerami, dibuang. Maka anaknya itu tinggal di ranting-ranting pohon yang kasar. Maka anaknya akan tertusuk duri. Dia akan kesakitan. Artinya apa? Raja Wali melatih anaknya ini untuk tidak berada di zona nyaman. Kita juga seperti itu. Ini kondisi COVID-19. Kondisi kita sekarang ini, kita tinggal di dalam daerah yang berduri. Mungkin kita tertusuk duri. Ekonomi kita, sosial kemasyarakatan kita, adat istiadat kita, pertemuan-pertemuan ibadah kita kan mengalami halangan, tantangan yang sangat berat. Saya menangkap pesan itu seperti itu. Kemudian setelah itu yang kedua, dia akan tabrak sangkar itu, sarang itu, dan dia porak-porandakan sehingga tidak ada lagi sarangnya. Dan dia akan angkat anaknya itu, dia bawa terbang ke angkasa, dan kemudian dia lepaskan. Anaknya belum bisa terbang karena bulunya masih terlalu muda. Tapi sebelum menyentuh bebatuan dan tanah, dia tangkap anaknya, dibawa lagi ke atas, dia lepaskan lagi. Mungkin anaknya kesakitan, mungkin anaknya berteriak-teriak, dan mungkin induknya tidak sampai hati mendengarkan teriakan anaknya itu. Tetapi itu harus dia lakukan untuk melatih anaknya bisa terbang seperti dia. Pada akhirnya anak Raja Wali bisa terbang seperti burung Raja Wali. Itu filosofi yang pertama. Kemudian Raja Wali ini suka berada di tempat yang tinggi. Betul. Raja Wali ini ketika datang angin badai, maka dia hanya membuka sayapnya. Dan kemudian dia akan gunakan kekuatan angin untuk membawa dia semakin tinggi lagi. Beda dengan burung kebanyakan. Semakin kencang angin, burung kebanyakan akan sembunyi. Tapi burung Raja Wali tidak demikian. Selalu menentang badai. Dan burung Raja Wali jangkauannya itu bisa 4 km. Matanya itu 4 km. Dan burung Raja Wali tidak pernah memakan makanan yang busuk. Dia harus makanan yang segar. Maka Raja Wali itu adalah burung yang paling kuat, yang paling tegar. Dan usia Raja Wali tahu berapa tahun? Usia Raja Wali sebenarnya 40 tahun. Tapi pada usia 40 tahun itu, dia sudah hampir mati. Mengapa? Karena bulunya sudah terlalu tebal, kukunya juga sudah bengkok, paruhnya juga sudah bengkok, tidak bisa mencabik-cabik makanan. Hanya ada 2 pilihan. Yang pertama mati atau berubah. Maka burung Raja Wali tidak mau mati usia 40 tahun. Dia akan memasuki masa transformasi. Caranya seperti apa? Dia naik ke puncak bukit, dia patok-patokkan itu paruhnya ke bukit batu, paruh yang tua lepas, muncul paruh yang baru. Yang kedua, cakarnya ini juga yang sudah tua ini dia kais-kais itu kukunya lepas, muncul kuku yang baru. Dan demikian juga apanya ini juga paruhnya hal yang sama. Setelah itu dia akan ditambahkan usianya 30 tahun ke depan. Maka rata-rata usia Raja Wali itu adalah 70 tahun. Hampir sama dengan usia manusia. Jadi yang mau saya katakan, pandemi global ini
ini adalah kesulitan, sepertinya pencipta kita membawa kita kepada masa kita harus keluar dari zona nyaman kita. Ya kan? Tertusuk duri kita ini semua ini. Dan kemudian sepertinya pencipta kita membawa kita harus memilih hidup atau mati, hidup atau berubah, mati atau berubah. Kita harus milih berubah. Maka sekarang ini kan kita kan memasuki adaptasi kebiasaan baru. Artinya masa lalu kita harus kita tinggalkan. Masa pandemi global ini kita harus hidup dengan pola yang baru. Kalau tidak kita akan mati. Ya. Jadi oleh karena itu maka filosofi dari buku saya ini saya buat Terbanglah Raja Waliku. Kita harus siap untuk menghadapi perubahan. Walaupun menentang badai. Walaupun menentang badai. Kemudian yang kedua, kita jangan pernah takut menghadapi kesulitan. Kalau Anda takut menghadapi kesulitan, Anda tidak akan pernah naik level. Dan hanya orang yang menghadapi ujian yang naik kelas. Mahasiswa tidak akan pernah lulus kalau dia tidak menghadapi ujian. Itu dia. Itu. Jadi memang ketika Anda berada di zona nyaman dan Anda betah di situ, Anda tidak akan naik level. Itulah artinya. Mungkin paling tidak. Benar. Semakin sering mengalami kegagalan, Anda akan semakin dewasa. Ini memang menjadi catatan sangat inspiratif sekali. Tapi Bang Derman, silakan Abang baca puisi yang sangat menggugah nih Bang. Silakan Bang. Jadi dari kesimpulan dari buku saya ini, saya mau menyampaikan kepada semua rekan-rekan pendengar dimanapun Anda berada, bahwa ada satu puisi yang saya tuliskan di sini, dan ini adalah suatu nyanyian juga, menghadapi kesulitan, menghadapi masa depan yang serba tidak menentu ke depan. Saya mau sampaikan seperti ini, Tak pernah Tuhan janji, hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia berjanji lautan akan tenang, tetapi Dia berjanji Dia akan selalu menyertaiku dan menuntun jalan hidupku selalu. Ku tahu suatu hari awan gelap akan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, rembulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan kuatkan jiwaku. Janjinya Dia pegang tanganku, janjinya Dia atur langkahku. Karenanya aku akan bersyukur selalu, Dia akan selalu menyertaiku. Mantap. Ya inilah dia perbincangan kita sebenarnya sangat banyak sekali ingin menggali potensi atau katakan pengalaman baik yang pahit, baik yang manis dari Bang Derman Nababan. Tapi karena keterbatasan waktu juga Bang. Nanti kita bisa ngomong-ngomong dalam kesempatan berbeda. Dengan senang hati. Kita pikir inilah jadi bagi siapapun yang mendengar acara ini, Anda bisa ambil kesimpulan tersendiri. Anda bisa mengambil hal-hal yang penting, tapi yang tidak penting silakan buang. Tidak seperti itu. Jadi akhirnya Bang, kita mohon pamit nih Bang. Sampai ketemu kesempatan berbeda dan Horas. Terima kasih Bung Imran. Oke Bang. Kacamata Bung Imran jelas, tegas, gas. Luar biasa. Kacamata Bung Imran jelas, tegas, gas.